Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul mubin tibyanan likulli syai' hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah para pecinta sinyal Islam Indonesia, kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Ruhul Labid li Kashfi Ma'na Qur'anil Majid, atau yang biasa dikenal juga dengan Tafsir Munir, karangan seorang ulama besar Nusantara yaitu Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala suratul Alaq, surat Al-Alaq. Wa tusamma suratul Qalam, dinamakan juga surat Al-Qalam, tapi berbeda dengan surat Al-Qalam wal qalami wa ma yasturun, beda. Wa suratul Iqra, dinamakan juga surat Iqra karena memang awalnya juga Iqra. Makkiyatun, ini dalam golongan makkiyah. Tis'a asyarata ayatin, ada 19 ayat. Ithnatani wa sab'una kalimatan, ada 72 kalimat. Wa mi'atani wa sab'una harfan, 270 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbik. Iqra, wallahu ta'ala a'lam bimuradihi. Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Apa yang dibaca? Syekh Nawawi menjelaskan, ay iqra'il qur'ana, bacalah Al-Qur'an, muftatahan bismi rabbika, dengan membuka dengan nama Tuhanmu. Jadi kita biasa mendengar ketika akan membaca Al-Qur'an dengan ta'awudz. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, jadi qara'ta ini bukan setelah tapi sebelum membaca Al-Quran, maka bacalah ta'awudz. Apakah diikuti dengan bismillah juga? Menurut Syekh Nawawi ini juga sama. Iqra di sini adalah iqra'il Quran, bacalah Al-Quran yang dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Qul bismillah, katakanlah bismillah. Tentunya Ar-Rahman Ar-Rahim itu termasuk asma Allah Subhanahu wa taala, min asma'il husna. Makanya dilanjutkan juga tidak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim. Baru setelah ta'awudz bismillah, baru kemudian membaca Al-Qur'an. Tsumma iqra'il Qur'an, baru kemudian membaca Al-Qur'an. Ay alladzi khalaq, alladzi yang khalaq, menciptakan apa? Kulla syai'in, segala sesuatu. Dipertegas lagi, khalaqal insana min 'alaq, yang mana Allah Subhanahu wa taala khalaqa, menciptakan al insana, manusia, min 'alaq, dari min damin jamid, dari darah yang membeku, yang menggumpal. Ini alaq, gumpalan darah, dam, jamid. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia. Ai imdi lima umirta bihi. Maksudnya adalah laksanakanlah dengan apa, terhadap apa yang diperintahkan. Laksanakan yang diperintahkan, bacalah, maka baca. Walhalu anna rabbaka alladhi amaraka bil qira'ah wal aqram, dan keadaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu untuk membaca itu adalah yang maha mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca, dan Allah Subhanahu wa taala, keadaannya Allah Subhanahu wa taala adalah maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, alladzi yang 'allama, mengajarkan, bil qalam, dengan pena. Ay 'allamal insana al khatta bil qalami, yang Allah Subhanahu wa taala 'allama, mengajarkan, al insana, manusia, al khatta, khat atau
tulisan bil qalam dengan pena. Wa 'allama kalimat 'allama itu yansibu maf'ulaini, menasabkan dua maf'ul. Jadi kita kalau belajar bahasa Arab, fi'il itu ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek. Tidak membutuhkan objek itu disebut dengan fi'il lazim. Ada yang membutuhkan objek, yaitu fi'ilnya fi'il muta'addi. Dan fi'il yang membutuhkan objek muta'addi itu ada dua, ada yang satu objek saja, maf'ul wahid, satu maf'ul. Ada yang yansibu maf'ulaini aw thalatha, atau ada yang menasabkan dua maf'ul sekaligus, dua objek. Wa qala Qatadah, tentunya ini 'allama berarti ini dari af'alul qulub disebutnya ya, dhanna wa akhwatuha af'alul qulub. Ini termasuk 'allama, bukan ilmu, ini ilmu sangkaan ya. Wa 'allama yansibu maf'ulaini. Wa qala Qatadah, al-qalamu ni'matun minallahi ta'ala walaula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aisyun. Berkata Imam Qatadah, al-qalam di sini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau tanpa qalam ini, taala dzalika, yaitu qalam ini, lam yakun dinun, tidak akan berdiri agama, wa lam yasluh 'aisyun, dan tidak mungkin ada terjadi baiknya hidup. Rawa Abdullah bin Amr, meriwayatkan siapa Abdullah bin Amr, annahu qala, bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qultu ya Rasulullah a'aktubu ma asma'u minka minal hadits. Saya berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah saya menulis apa yang saya dengar dari hadis perkataan engkau ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya, tulis. Faktub fa innallaha ta'ala 'allama bil qalam." Tulislah, silakan, tulis. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan dengan al-qalam, dengan qalam, dengan pena. Maka tulis, tidak apa-apa. Ini memang kalau kita lihat asru tadwinil hadis atau masa penulisan hadis di zaman ahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah terjadi penulisan hadis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memang kalau kita lihat dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menyebutkan la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Jangan menuliskan dariku selain Quran. Barang siapa yang menuliskan yang lainnya, yaitu hadis, maka hapus saja. Itu menurut riwayat dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi dari riwayat Abdullah bin Amr ini ternyata pada intinya penulisan hadis di zaman Rasulullah SAW itu ada. Walaupun tentunya kalau kita lihat di ilmu hadis ada beberapa versinya. Salah satunya ya tetap ada penulisan hadis, walaupun itu khusus, termasuk khususnya kepada Sayyidina Abdullah bin Amr. Ini silahkan, jadi boleh menulis hadis di zaman Rasulullah SAW. Wa an Ibnu Mas'udin annahu qala, dan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taskunu nisaakum al-ghurafa wa la tu'allimuhunna al-kitabata. Jangan tempatkan perempuan-perempuan kalian di satu kamar dan jangan ajarkan mereka tulisan. Nah, kenapa ini tidak boleh, seakan-akan tidak boleh perempuan itu belajar di kelas, tidak boleh belajar penulisan? Maksudnya bukan itu, ay hadzran min tatalli'ihinna ala rijal. Hati-hati perempuan dijaga jangan sampai melirik-lirik kepada laki-laki. Jadi yang tidak boleh itu disatukan yang tercampur baur, sehingga tidak terjaga lagi adab-adab batasan antara laki-laki dan perempuan. Wa hadzran minal fitnati, ini hadis ini juga maknanya memang kehati-hatian minal fitnati, dari fitnah, li'annahunna qad yaktubna liman yahwina,
karena mereka perempuan ini kadang-kadang menulis apa-apa yang kepada siapa yang dia sukai. Ya, ini sekali lagi hadis ini menunjukkan kehati-hatian, bukan berarti tidak boleh perempuan itu belajar, apalagi belajar menulis, bukan seperti itu, tapi ini bentuk kehati-hatian agar tidak tercampur, agar martabat perempuan terjaga. Dan juga memang ini juga bermaksud jangan tawassu', jangan terlalu luas dalam hal perempuan dalam keilmuannya. Jadi memang takhusus dalam ilmu itu ada di dalam laki-laki, ada di pundak laki-laki, sedangkan perempuan sekadarnya saja, kecuali yang memang takhusus ini untuk perempuan. Misalkan dalam lahiran itu lebih diutamakan perempuan, maka dia tawassu atau memperluas ilmu tentang hal itu, maka diperbolehkan. Itu juga ada di kitab-kitab yang menunjukkan tentang adab-adab mencari ilmu, apa saja ilmunya. Kita lanjutkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala membicarakan al-qalam, yang tentunya ini qalamnya di sini bukan berarti pena yang biasa, tapi kita lihat di dalam surat Al-Qalam, Syekh Nawawi menafsirkan al-qalam ini adalah cahaya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang qalam ini besarnya antara langit dan bumi, dan memang awal-awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nun wal qalami wa ma yasturun. Nun itu adalah tintanya, qalam itu alat tulisnya, wa ma yasturun adalah tulisannya atau lauhul mahfuz. Ketika itu qalam juga bertanya apa yang harus ditulis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang ditulis adalah yang telah dan yang sedang dan yang akan datang sampai hari kiamat. Inilah al-qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengajar Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia apa yang tidak mereka yang dia tidak ketahui. Ay 'allamahu, atau Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya bil qalam, dengan pena. Wa bidunihi minal umuril jaliyati wal khafiyati ma lam yakhtur bibalihi. Dan dengan tanpanya, baik dengan pena ataupun dengan tanpa pena, semua urusan-urusan baik yang jelas maupun yang tidak jelas, yang tersembunyi, artinya semuanya diajarkan malam yakhtur bibarihi, yang bahkan yang tidak terbesit di benak manusia, Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Dulu mungkin belum ada handphone, yang tidak ada kabelnya, sekarang ada, dan semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Tidaklah, sekali-kali tidak, innal insana layatgha, sungguhnya manusia sungguh sangat melampaui batas, ar-ra'ahu istaghna, ketika melihat dia istaghna, tidak butuh. Ay haqqan ya Muhammad, atau benar-benar wahai Muhammad, innal kafira, sungguhnya orang-orang kafir ini. Insan tidak semua manusia, maksudnya di sini kafir. Yatakabbaru ala rabbihi, dia takabur, sombong kepada Tuhannya. Li'an ra'a nafsahu, ketika melihat dirinya mustaghniyan anillah bil mali, dia tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya merasa cukup dengan harta. Oh, kok bisa? Nazalat al-ayat, turunnya ayat ini salah satu versi dari penafsiran. Asbabun nuzulnya min hahuna ila akhir surah, dari surat ini sampai akhir surah, fi Abi Jahlin, atau kepada Abu Jahal. Ini mulai dari sini mulai membicarakan tentang Abu Jahal. Ini asbabun nuzulnya. Tentunya kita selalu membicarakan asbabun nuzulnya kepada Abu Jahal, tapi kalau ada yang sifat-sifat seperti Abu Jahal ini, ya tentunya ini juga terhadap dia. Sifat-sifat itu atau teguran ini termasuk kepada kita kalau misalkan kita meniru Abu Jahal ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dalam satu riwayat ruya anna Aba Jahlin, diriwayatkan bahwasanya Abu Jahal
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataz'amu anna man istaghna tagha faj'al lana jibala makkatin fiddatan wa dhahaban. Katanya, ataz'amu, kalau kamu ngira bahwasanya orang yang istaghna tadi tidak butuh kepada Allah, dia hanya butuhnya kepada harta saja. Ini termasuk Abu Jahal, memang dia termasuk orang-orang kaya. Dia seakan-akan tidak butuh semuanya, tidak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia merasa dia juga udah kaya. Apakah kalau misalkan orang seperti itu, kata Abu Jahal, ini termasuk orang-orang yang melampaui batas? Kalau seperti itu, katanya, faj'al lana jibala, maka jadikan gunung di Mekah ini jadi dhahaban wa fiddatan, jadi emas dan perak. Wah, kalau gitu bisa nggak? La'allana na'khudha minha fanatgha. Kalau misalnya seperti itu, bisa jadi kita itu akan ngambil harta itu sampai kita natgha, sampai kita pun melampaui batas akhirnya, sehingga fanada'u dinana wa nattabi'u dinaka, melampaui batas atas agama kami, akhirnya kami meninggalkan agama kami dan kami mengikuti agamamu wahai Muhammad. Ini katanya. Apakah Rasulullah menuruti perintah ini atau permintaan Abu Jahal ini? Fanazzala alaihi Jibril alaihissalam, maka turunlah ketika itu malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, maka berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, in syi'ta fa'alna dzalika, kalau engkau mau kami lakukan itu, diubah tidak apa-apa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tsumma in lam yu'minu fa'alna bihim ma fa'alna bihi bi ashabil maidah. Kemudian kalau misalkan mereka tidak beriman nih, maka kami akan lakukan sebagaimana yang telah kami lakukan kepada Ashabul Maidah. Kami hancurkan Ashabul Maidah. Kita tahu Ashabul Maidah ini cerita tentang Nabiullah Isa dengan Hawariyun, pengikutnya Nabi Isa, yang kemudian Hawariyun ini dibisiki oleh orang-orang Yahudi sehingga meminta permintaan yang dia menginginkan maidatan minas sama, hidangan dari langit. Saya pengennya hidangan dari langit, nggak mau yang biasa-biasa saja. Sekali-kali seperti itu. Setelah memang diperintahkan untuk puasa dan taat, dia akhirnya terbujuk juga pengen jamuan dari surga. Tapi akhirnya setelah jamuan itu kembali mereka tidak beriman, kembali menunjukkan sifat-sifat Bani Israel yang mana memang selalu membangkang kepada nabi-nabi. Akhirnya setelah pembangkangan itu malah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Kalau perlu seperti itu katanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasul lakukan? Fakaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid du'ai ibqa'an alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan, artinya tidak melakukan doa itu. Artinya bisa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sehingga terkabullah doanya, semua gunung dirubah menjadi emas dan perak, bisa saja seperti itu. Tapi itu akan mencelakakan. Ini ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayangnya kepada umatnya walaupun kepada yang kafir, ibqa'an alaihim, supaya mereka masih tetap ada. Ya Allah, ya Rasulullah. Ini sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan memang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada siasat negosiasi, siasatul mufawadat juga, ketika mereka ingin ada air yang mengalir di Mekah, itu Rasulullah tidak berdoa untuk itu. Bisa saja ketika Rasulullah SAW berdoa kemudian datang mukjizat, bisa saja. Tapi kenapa Rasulullah tidak berdoa? Karena Rasulullah tahu mereka menginginkan itu bukan untuk keimanan. Mereka menginginkan itu malahan ingkar, dengan rasa ingkar, dan mereka sebetulnya tidak jujur dalam permintaannya. Kalau permintaannya dilaksanakan pun pasti mereka tidak akan beriman. Inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu ruj'a, kembali. Ai inna ila maliki amrika ruju'ul kulli minal mauti wal ba'thi fasatara hina idzin aqibata tamarrudika. Sesungguhnya kepada Tuhanmu akan kembali, kepada pemilik
segala sesuatu itu akan kembali, baik dengan maut, apalagi nanti setelah maut akan dibangkitkan kembali. Maka ketika itu engkau akan melihat akibat dari kesombonganmu. Ini dikatakan kepada Abu Jahal, "Hei, inna ila rabbika ruj'a." Kamu ngomong kayak gitu, kepada Tuhanmu kamu juga akan mati, akan dibangkitkan, dan kamu akan melihat sendiri akibat dari kesombonganmu. Ara'aital ladzi yanha, apakah kamu melihat alladzi yanha, yang mencegah abdan idza shalla, seorang hamba idza shalla, apabila salat. Wa ara'aita lihamlil mukhatab wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ta'ajjub. Ini juga ara'aita di sini yang tadinya sigohnya itu sigoh ghaib, innal insana layatqa ghaib, diubah kepada mukhatab. Ini memang kalau di dalam balaghah sudah disebutkan, ini juga termasuk yang balaghah. Dirubah yang tadinya dia menjadi kamu, iya kamu, misalkan seperti itu. Ini litajub, untuk mengagetkan. Hai kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, nih kamu itu Nabi Muhammad, seperti itu. Wahia tata'adda ila maf'ulain. Ara'aita juga seperti alama tadi, ini membutuhkan dua objek. Li'annaha bimakna akhbirni. Ini maknanya adalah akhbirni, kabarkan kepadaku. Fal maf'ul awal, apa maf'ul awalnya? Maf'ul awalnya alladzi. Ara'aital ladzi, alladzi ini yanha abdan idza shalla, inilah maf'ul yang pertama. Wal maf'ul tsani mahdhufun, maf'ul yang kedua itu dihilangkan, di mahdhuf. Itu apa? Wa huwa jumlatun istifhamiyah kal jumlah al waqi'ah ba'da ara'aita. Nanti yang ketiga, ats-tsalitsah, yang ketiga. Nanti di yang ketiga disebutkan, maksudnya adalah ay akhbirni ya Muhammad, kabarkan kepadaku wahai Muhammad, an-nahi man yusalli, yang melarang orang yang salat, alam ya'lam annallaha yattali'u ala ahwalihi fayujazihi biha. Tidak tahu nggak, apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan keadaan-keadaannya, dan dia akan dibalas hatta ijtara'a ala ma fa'al, sehingga kok berani-beraninya dia melakukan hal itu. Dan ini memang ada hubungannya dengan riwayat yang selanjutnya, yang mana Abu Jahal apa yang akan dilakukan kepada Rasulullah, dia melarang Rasulullah SAW sholat. Bahkan apa nanti yang akan dilakukan Abu Jahal pada Rasulullah, dan berikutnya apakah yang akan Rasulullah SAW berikan kabar gembira kepada Ibnu Mas'ud yang akan nanti membunuh Abu Jahal. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan ibarah dari surat Al-Alaq di bagian pertama ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.